Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah siang hari ini di sela-sela aktivitas kesibukan kita masih diperkenankan oleh Allah digerakkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Majelis di mana kita berusaha untuk dekat dengan Al-Qur'an dengan mempelajari bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an. Dan majelis kita ini fokus kepada terjemah perkata. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat 16 surat Al-Baqarah. Dan insyaallah siang hari ini kita mau bahas dari ayat 17 sampai 20. Mungkin kita awali dengan membaca dulu ya ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita dari ayat 11 ya, 11 sampai 16. Kemudian yang hari ini 17 sampai 20. Kita baca dulu sama-sama mungkin dari ayat 11 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sekarang kita masuk ayat yang baru ya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Kita coba murajaah dulu apa yang sudah kemarin kita terjemahkan dari ayat 11 ya. Kita baca sama-sama terjemahnya. Wa idza qila lahum, wa artinya apa, wa? Dan qila jika, apabila, jika, qila dikatakan, la kepada hum mereka, la tidak, jangan, la. Kalau nggak ada nunnya di belakang ini pasti artinya jangan.
Nah, kalau ada nunnya artinya tidak. Tufsidu apa kemarin? Kalian melakukan kerusakan. Janganlah kalian melakukan kerusakan di al-ardi, bumi ya, bumi ard. Qalu, mereka berkata, innama, hanyalah. Masih kemarin innama itu artinya hanyalah. Jadi dia disebutnya kata pembatas, huruf yang menunjukkan pembatasan. Nahnu, kami, betul, muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, masih ingat ya, kalau depannya mu pasti orang tuh. Muslihun, mukminun, muslimun, munafikun, nah, itu menunjukkan orang. Muslihun, orang yang melakukan perbaikan. Ala, artinya ala kemarin. Ingatlah atau ketahuilah, inna, sesungguhnya hum, mereka al-mufsiduna, orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa, dan lakin, tetapi la, tidak. Nah, ini kan ada nun belakangnya. Yang tadi la tidak ada nun. Tidak yashurun, mereka menyadari, betul, mereka sadar. Wa, dan tidak jika apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Nah, ini kata kerja perintah. Aminu, berimanlah kalian. Kama, sebagaimana. Amana, beriman. Orang-orang yang ini lanjutannya. An-nasu, baru orang-orang itu. Qalu, mereka berkata, apakah? Nu'minu, kami beriman. Kama, sebagaimana. Amana, beriman. As-sufaha'u, orang-orang bodoh. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna, sesungguhnya hum, mereka as-sufaha, orang-orang bodoh. Wa, dan lakin, tetapi la, tidak ya'lamun, mengetahui. Lanjut. Wa, dan idza, apabila laku, katakan qalu. Jangan dibalik. Qalu, laku bertemu. Nah, kalau qalu berkata, terbalik. Laku bertemu dari lakiya, lako ya, itu asalnya lakiya itu, lakiya. Tapi kalau mereka jadi laku, lakiya ya lako. Mungkin pernah dengar istilah biko. Ada liko di pertemuan. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Mereka beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa, dan idza, jika khalau, ingat kemarin khalau? Bapak Baris. Khalau, khalwat, takhallu, menyendiri. Apabila mereka menyendiri, ila, ke syayatin, setan-setan, jamak ya, him, mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, bersamakum, kalian. Assalamualaikum kan kumnya kalian. Innama, hanyalah, nahnu, kami, mustahziun, depannya mu, orang-orang yang mengolok-olok. Allahu, Allah, yastahzi'u, mengolok-olok, membalas olok-olok. Bihim, terhadap mereka. Wa, dan yamuddu, madda yamuddu, huruf mad itu apa? Memanjang, dan memanjangkan mereka, membiarkan mereka.
Ya, membiarkan mereka. Di dalam tughyan, kesesatan. Nah, tughyan sesat. Him, mereka ya'mahun, mereka terombang-ambing. Nah, ini harus sering-sering diulang nih. Ulaika, mereka lah. Itulah mereka. Alladzina, orang-orang yang istarau, menukar ya. Arti harfiahnya apa? Istarau kemarin udah kita bahas. Membeli. Membeli. Nah, menukar dengan membeli ya mirip sebetulnya. Orang membeli itu menukar barang dengan uang kan. Istarau itu membeli. Mereka adalah orang-orang yang membeli al-dhalalah, kesesatan. Kesesatan mereka beli. Bil huda dengan petunjuk. Maka tidak rabihat, menguntungkan. Tijarah itu perdagangan. Mereka. Dan tidak kanu, keadaan mereka muhtadin. Depannya orang. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ini kemarin enggak? Masa katanya yang baru. Udah ini kemarin. Ini. Yang baru sekarang 17 sampai 20. Ada 4 nih pas deh. 17, 18, 19, 20. Silakan Mas. Dahaba apa artinya? Dahaba pergi. Allah pergi dengan nur cahaya him mereka. Allah pergi dengan cahaya mereka. Itu arti harfiahnya ya. Tapi kalau kita lihat terjemah Quran, oh dari masaluhum ya? Oh iya. Oh iya masaluhum. Oh ya ini belum ya? Belum. Oh iya sip. Masaluhum matal apa itu? Misal perumpamaan. Mereka seperti masali perumpamaan. Alladzi orang yang istauqada menyalakan api. Istauqada menyalakan api. Menyalakan sesuatu. Naro api. Maka lama ketika adaat menerangi. Pernah dengar kata dia pun suka jadi nama orang. Dia ulhaq. Dia ulhaq itu artinya suluh kebenaran, pelita kebenaran. Adaat itu menerangi pelita. Ada nama adaat ya, menerangi. Apa yang haulahu sekitarnya. Haula itu sekitar punya. Itu di kuis ada tuh haula artinya apa? Haula sekitar punya. Dahaba. Tadi apa dahaba? Pergi. Allah bi dengan nuri cahaya him mereka. Dan taroka meninggalkan hum mereka di dalam zulumatin kegelapan tidak yubsirun mereka tidak melihat. Kita rangkum ya. Masaluhum perumpamaan mereka kamasalil ladzi istauqada naro seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma maka ketika adaat menerangi mahaulahu sekitar mereka. Jadi mereka nyalain api kemudian langsung terang kan. Zahaballah Allah menghilangkan. Allah pergi binurihim dengan cahaya mereka. Allah menghilangkan cahaya. Ngeri enggak tuh? Kita nyalahin api enggak ada cahayanya. Yang ada panasnya doang gitu. Jadi Allah ambil cahayanya. Wa tarakahum dan meninggalkan mereka fi dzulumatin dalam kegelapan la yusirun mereka enggak bisa lihat. Itu perumpamaan orang munafik tuh. Jadi mereka nyalakan api tapi enggak ada cahayanya, cuma ada panasnya. Mereka punya ilmu, tahu ilmu tapi enggak beramal, akhirnya tetap mereka dalam kegelapan. Lanjut ayat berikutnya, Pak, silakan. Sumun artinya apa, Pak? Sumun. Ada yang tahu sumun artinya apa? Sambil mendengar. Bisu ya. Bukmun. Bisu. Sumun apa kalau gitu? Sumun tuli. Saya suka balik-balik. Sumun tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Umyun ya. Tuli bisu buta.
fa maka hum mereka la yarji'un Tidaklah tidak mungkin kembali, tidak bisa kembali. Nah, silakan Bapak Riz. Au atau ka seperti soyib hujan. Soyibin itu hujan ya. Kalau hujan kan kita doa apa? Allahumma soyiban nafi'an. Hujan. Ya Allah, soyiban hujannya nafi'an yang bermanfaat ya Allah. Min dari as-samai langit fi di dalam nya dhulumatun kegelapan wa ra'dun gemuruh wa barkun dan kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi anak jari jemari. Ini bentuk jamak ya, plural. Kalau satunya asbi'atun satu jari, banyak asabi. Nah, nanti nama jari juga macam-macam tuh. Jempol, ibham, kemudian telunjuk, sababah, ini wusta, khinsir, binsir, ada nama-nama. Asabi itu artinya jari jemari. Hum mereka fi di dalam adani telinga. Nah, ini juga bentuk jamak ya. Kalau satunya udhunun, kalau banyak adan. Di dalam telinga-telinga him mereka min dari sawa'iq petir. Jadi di sini ada petir, sawa'iq, ada kilat, barkun, ada ra'dun, buruh atau guntur. Beda-beda nih. Ini petir. Kalau kilat ini barkun. Nah, makanya ada buruk itu kilat. Ra'dun guntur. Jadi ra'dun itu suaranya doang. Kalau barkun cahayanya doang ya. Kalau sawa'iq itu gabungan petir tuh. Ada cahaya, ada semua. Hadara takut, al-maut mati. Wa dan Allah muhitun. Nah, biasanya diterjemahkan meliputi ya. Nah, ini mungkin udah pernah saya jelasin. Muhitun itu satu akar kata dengan ha'id. Ha'itun itu artinya dinding. Dinding itu sesuatu yang membatasi kita. Jadi Allah muhitun itu maksudnya Allah mengepung. Allah ya mengepung mereka nggak bisa keluar itu dari makar Allah. Dengan atau terhadap al-kafirin, orang-orang kafir. Terakhir silakan. Yakadu. Nah, yakadu artinya apa? Hampir. Al-barqu tadi kilat. Yakhtafu menyambar atau menutupi. Absara penglihatan nih kemarin udah ya. Mereka. Kullama setiap kali. Adha'a. Nah, tadi udah ya. Adha'at dia tadi kan menyinari. Lahum bagi mereka. Masyau mereka berjalan. Di dalam nya wa idza jika apabila adzlama kegelapan ya alaihim atas mereka qamu mereka berdiri. Kalau ada cahaya mereka jalan. Kalau mereka nggak ada cahaya, nggak ada kilat tadi, mereka berdiri. Wa dan lau jika andaikan sya'a menghendaki berkehendak, insya Allah jika Allah berkehendak, sya'a berkehendak, Allah la bukan tidak. La di sini artinya pasti. Jadi kalau la yang tidak la gitu. Kalau la pendek artinya pasti. Nah, pasti zahaba pergi. Artinya pergi ya. Jadi maksudnya menghilangkan. Bi terhadap sam'i pendengaran him mereka wa dan absari penglihatan him mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas betul. Ala kulli segala sesuatu ya. Syai'in ini sesuatunya tuh. Jadi kulli itu tadi setiap atau segala.
syai'in sesuatu, qadirun Kuasa. maha Maha berkuasa. berkuasa. Qadir, takdir, satu akar kata tuh. Allah maha berkuasa. Baik, Masya Allah. Bisa mulai di scan ya, maksudnya dilihat kira-kira kata mana yang kita belum tahu, nah itu ditandain gitu ya. Kemudian dicek kata tersebut artinya apa. Ya, kalau tadi saya perhatiin sih kayaknya sedikit ya, insya Allah sedikit lah kata-kata yang belum kita tahu. Ustaz, kalau ketemu tadi apa aja Ustaz? Berarti kalau ketemu satunya Laki ya, dia awal bertemu katanya, apanya? awal hurufnya lako. La, ko dan ya bertemu ya, laki ya. Kalau dia bertemu laki ya. Laki ya. Tapi kalau mereka bertemu jadi laku. Oh ya tadi. Jadi berubah tuh. Kalau dia laki-laki, kalau saya bertemu laki itu. Fi'il madhi, laki. Ini memang belakangnya ini ada huruf ya. Huruf ya ini termasuk huruf illah, huruf cacat. Huruf cacat itu suka berubah-ubah. Dari ya jadi waw, nanti jadi alif. Itu sebabnya dia disebut huruf cacat. Gitu. Tapi ya depannya nggak pernah berubah tuh, lam dan kof. Ya lam, kof, tar belakangnya bisa ya, bisa waw gitu, tergantung pelakunya siapa. Begitu, jelas ya. Laki ya, nah kita ketemu nanti banyak ketemu kata laki ya. Udah laku laki ya, lako ya, laki itu. Nggak banyak amat sih, makanya nggak termasuk di daftar 100 kata yang sering keluar. Udah punya daftar 100 kata yang sering keluar? Belum ya? Terus saya share lagi nih. Udah pernah saya share? 100 kata yang paling sering muncul dalam Al-Quran. Baik. Jadi ini ya PR kita kemarin ya. Alhamdulillahnya belum ada yang ngerjain PR. Udah, kapan? Baru? Oh, barusan nih, Sebelum kelas ini mulai. Iya. PR apa kuis? Kuis itu yang Salah ya Ustaz. Yang PR tuh yang nulis, PR tuh yang nulis yang di kotak-kotak itu yang ditulis. Oh saya kerjain kuis kata. Kalau kuis, PR ya. PR belum ada yang ngerjain. Kalau kuis, PR yang di kotak-kotak itu, Mbak. Yang di grup. Minggu kemarin dari PR-nya 17 sampai 20. Kalau yang Oh ini ya. kalau yang baca itu dia berarti ngerjainnya gimana? Yang baca ya itu bisa nulis, bisa Iya, juga iya, voice di note. dia baca suratnya dong udah gitu. Baca suratnya sama kosakatanya. Oh ngomong gitu. Nih, PR ini nih, PR nih. Tulisan Nah, gitu tuh yang gitu PR. Oh tapi voice note gitu Ustaz ya? Iya, boleh pakai voice note, boleh tulis. Misalnya, Iza. Kan Bapak Aris bukan kemarin nulis. iya nulis. Tulis aja lebih enak. Iya. Ini kan tinggal diisi nih. Ini kan kata-kata baru ini sebetulnya. Ya, betul. Direkam. Oh. Yang kemarin. Baik. Jadi ya alhamdulillah ya PR belum ada yang ngerjain, tapi kalau kuis sih kayaknya udah ada yang ngerjain. Kalau tadi pagi saya cek belum ada. Bagus Ustaz. Baik. Ya Jawabannya nanti dikasih sate. apa? Udah ada contekannya. Udah jawabannya. PR nanti saya kasih ininya, isiannya. Kalau Kapan udah gitu. dari pertemuan Baku. ini nanti Iya. dikasih. Terima aku ya hilang. Barkun. Kira deh. Buruk. Baik. Jadi ini ayat yang kita bahas hari ini ya tadi. Iya. 4 ayat 17 sampai 20. Buruk dulu. nah, Harus ini. gemuruh. Buruk. Itu ada di kuis kayaknya tuh. Dan kita mau masuk mengenai tata bahasa. Dan siang ini kita mau bahas salah satu kata. Masih ingat apa namanya? Fi'il madhi. Ya, isim. Kata itu ada 3 macam ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, isim itu tandanya apa isim? Masih ingat tanda isim? Tanwin dan Alif lam atau tanwin ya, alif lam atau tanwin. Nah, ada isim yang tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Ada isim yang tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Tanwin ini alifun. Tanwin itu an-nun.
isim yang tidak pakai alif lam atau tanwin itu disebutnya isim mabni. Ya, isim mabni. Nah, siang ini kita mau bahas salah satu isim mabni, yaitu isim dhamir. Ada di halaman 203 ya. Isim dhamir. Domir. Isim dhamir. Ganti. Kita ganti ya. Kita ganti orang. Ya, jadi isim itu tandanya pakai alif lam atau tanwin. Tapi ada 6 jenis isim yang dia tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin. 6 jenis itu ada isim isyarah, kata tunjuk, ada isim syarat, ada isim mausul, ada isim zorof, ya. Kemudian yang keenam ada yang disebut isim dhamir, ya. Isim dhamir ini kata ganti orang, ya. Nah, dhamir ini ada dua macam. Ada dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, ya. Ada dhamir muttasil. Dhamir itu apa sih dhamir? Dhamir itu kata ganti orang. Setiawan digantikan saya, ya. Pak Dino digantikan kamu, ya. Mbak Paris digantikan dia. Nah, itu kata ganti orang, itu saya, kamu, dia. Ya. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti disebutnya dhamir. Nah, dhamir ini ada dua macam. Ada dhamir munfasil, kata ganti terpisah. Dan ada dhamir muttasil, kata ganti bersambung. Ngafalin ini gimana? Munfasil, fasil, fisah gitu aja. Fasil, fisah. Ada kata faslun, kelas. Kelas itu ruangan untuk misah-misahin orang. Munfasil. Kemudian ada dhamir muttasil, silaturahmi. Nah, silaturahmi menyambung, ya. Dhamir muttasil. Ya. Nah, dhamir munfasil, ya. Contohnya adalah huwa, dia. Contoh lagi anak, saya. Contoh lagi anta, kamu. Ini munfasil. Dia bisa difahami secara langsung katanya. Ada lagi dhamir muttasil yang bersambung. Dia nggak bisa difahami kecuali dia bersambung dengan kata lain. Misalnya ka. Ka itu artinya mu. Mu itu baru bisa difahami kalau ada kata lain. Misalnya baituka, rumahmu. Nah, baru kita tahu tuh. Maksudnya rumah kamu, ya. Tapi kalau ka aja kita nggak tahu arti. Alaika. Alaika. Ya, atasmu. Ya, jadi dhamir muttasil itu bisa bersambung dengan isim lagi, bisa bersambung dengan huruf. Ala ini huruf. Bisa juga bersambung dengan fi'il, kata kerja. Misalnya darabtuka, saya memukulmu. Nah, bisa bersambung dengan fi'il. Nah, pertemuan kali ini saya berharap kita sudah hafal macam-macam dhamir, ya. Ini ada 14 dhamir, ya. 14 dhamir yang perlu kita hafalkan. Ya. Nah, ini dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu yang munfasil. Artinya ada di sebelah kanan itu. Ya, dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, hum, mereka laki-laki, dan seterusnya. Kemudian yang munfasilnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, huma, kum, ki, huma, kunna, i, dan na. Baik. Kita baca sama-sama, ya. Bisa dihafalkan? Kita baca sama-sama. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Kita ulang sekali lagi. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Sekarang yang muttasil, yang bersambung. Huwa, muttasilnya adalah hu. Hu, huma, hum. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ka, huma, hum. Ki, kuma, kunna. Ki, huma, kunna. I atau ya, ya. I, na. Ina. Itu ya, itu artinya ku. Dan na artinya kami. Baik. Nah, kita lihat lagi ke Quran.
Kita sudah bahas tadi sampai ayat 20. Coba kita lihat dari ayat 11 sampai 20 ya. Mana domir? Di ayat 11 ada nggak domir? Apa? Kecil ya? Innahum. Coba, apa aja domir di ayat 11? Wa idza qila lahum, mana domirnya? Hum ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mana domir? Nahnu. Ala innahum. Perhatikan. Ini ada dua hum ya. Tapi hum yang pertama ini muttasil. Hum yang kedua munfasil. Jadi meskipun sama-sama hum tapi beda jenis. Yang ini muttasil dia bersambung, yang hum kedua terpisah. Munfasil. Ayat 13 ada nggak? 13. Hum ya. Hum. Ada lagi? Ada ini bawahnya. Innahum lagi. Hum. Kemudian hum. Ya. Ayat 14. Ada nggak? Him. Him itu sama dengan hum ya. Him sama dengan hum. Perhatikan, hum kadang dibaca him jika huruf sebelumnya kasroh. Kalau huruf sebelumnya kasroh, hum dibaca him. Ya. Atau kalau sebelumnya huruf ya. Jadi misalnya ada kata ila ini bawahnya ya, ditambah hum. Saya katakan. Oh ini. Ya. Kalau ila ketemu hum maka menjadi ilaihim. Ya. Jadi saya ulang, hum bisa berubah jadi him jika huruf sebelumnya kasroh atau jika huruf sebelumnya ya. Dan ini bukan cuma hum yang berubah jadi him. Hu juga berubah jadi hi. Huma juga berubah jadi hima. Hunna juga berubah jadi hinna. Kalau sebelumnya apa tadi? Kasroh atau huruf ya. Lanjut, Pak. Ada lagi nggak? Domir. Hum, ya. Hum. Ada lagi nggak? Nahnu. Ayat 15 ada nggak domir? Him. Ada lagi? Hum. Ini mutasil munfasil hum. Mutasil ini bersambung. Ada lagi nggak? Him. Ayat 16. Ada nggak? Hum. Kita lanjut sedikit lagi. Ayat 17. Hum ya. Hum. Ada lagi ya ayat 17? Hu. Ada lagi? Him. Sebelumnya kasrah maka dia jadi him. Ada lagi? Hum. Ayat 18. Hum. Ayat 19. Hi. Ini hi ya. Hi ini asalnya apa? Hu. Berubah jadi hi karena sebelumnya ada ya. Kemudian ada lagi? Hum. Ada lagi? Him. Terakhir ayat 20. Ada nggak? Hum. Ada lagi? Hum lagi. Ada lagi? Hi. Ada lagi? Him. Nah, ini him karena ada ya jadi him ya. Ada lagi? Him. Ada lagi? Ada, udah cukup habis. Tolong dihafalkan ya. Domir-domir tolong dihafalkan. Nanti saya kasih kuis terkait dengan domir, insyaallah. Baik,
ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tadabbur ya, ini masih terkait dengan sifat-sifat orang munafik ya. Jadi di antara sifat orang munafik adalah dia mengetahui kebenaran tapi nggak mengamalkan kebenaran itu. Maka Allah gambarkan mereka seperti orang yang memegang api, tapi apinya itu nggak ada cahayanya, cuma ada panasnya aja karena Allah ambil tuh panasnya. Ya. Mereka juga adalah orang yang takut menunjukkan kebenaran. Maka Allah gambarkan apa? Seperti orang yang berjalan di kegelapan, ada hujan, ada badai. Ya. Kalau ada petir mereka jalan. Kalau ada orang beriman mereka ikut. Tapi kalau dalam kesendirian mereka nggak melakukan perbuatan baik, perbuatan benar. Ya. Mereka terombang-ambing sebetulnya itu orang munafik itu. Ya ikut aja apa lingkungannya ya. Kalau lingkungannya buruk mereka jadi buruk, kalau lingkungannya baik mereka ikut baik ya, seperti itu. Maka digambarkan tadi seperti orang yang berjalan di kegelapan gitu. Nah ini sampai ayat 20 selesai bicara tentang ciri-ciri orang munafik. Nanti di ayat 21 berikutnya Allah kembali berbicara mengenai iman ya, mengenai ciri-ciri orang beriman. Jadi balik lagi pembahasan seperti di ayat pertama itu, pembahasan mengenai orang beriman. Baik, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dikerjakan kuis dan PR-nya. Masih ditunggu sih, nggak ada terlambat sih. Insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bihudurikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.